sih dia mah makan sampai bawah gitu. Makan apa? Tuh ya. Dari sisi dulu. Manfaatnya itu. Apa masuk sekolah? Sana ada jalan. Ada jalan motor. Sekolah ada. Udah kamu jalan aja. Masih ya. Awas, Vero. Wih. Botakin juga nih. Iya belum, berarti ini sini aja, sini nggak usah. Sini. Udah kan ikut mate.
Yep. Ini makannya di atas, soalnya di bawah masih perbaiki. Kita tahu Imlek sudah selesai belum? Lihat dulu. Ada rencana ke Thailand nggak ini? Ulang tahun Lumpo ada rencana ke Thailand nggak? Ulang tahun Lumpo. Oh, April. Belum tahu deh. Papanya Mechime? Nggak tahu juga deh. Oh. Soalnya baru habis operasi kan katanya. Kalau udah sembuh mungkin bisa sana. Terus yang neneknya itu Mechime tinggal di mana? Satu rumah sama saya. Oh. Oh, berarti ini ke Benteng Makassar ya nanti? Iya.
dekat belakang Padum. Wihara Indraloka. Daren nih, lihat di sini gimana nih Daren? Mirip-mirip nggak Daren sama di Bantat? Mirip. Mirip lantai kayunya ya. Mungkin Daren udah mau muntah lihat lantai kayu. Gosok-gosok. Lututnya pada ini nggak kebas nggak? Kapalan nggak? Nah, tuh. Di Wat Pabantat seperti itu masih jaga tradisi bersihin lantai kayu pakai kelapa, pakai sabut kelapa. Jadi Lungpo kadang tanya, kalau itu cerita kalau di sana zaman dulunya jika ditanya siapa pernah tinggal di Wat Pabantat itu tinggal kasih lihat aja lututnya, buka lututnya. Kalau lututnya kapalan, nah benar. Kalau lututnya tidak kapalan berarti belum lulus, tinggal di Wat Pabantat. Bagikan makanan juga yang sempat Lungpo ambil di Nakam Noi pakai bagi-bagikan seperti zaman Lungta. Tapi kan sekarang di Wat Pabantat juga tidak pakai ya, pakai dorong seperti ini kan. Sekarang di Nakam Noi juga sudah tidak dipakai lagi. Ada sebulan katanya. Sekarang cara bagikan makanannya pakai ambil sendiri, jalan ambil sendiri. Jadi sudah hilang tradisi Lungta bagikan makanan. Cukup lama juga bertahan. Lungtanya tidak ada juga, berakhir karena sulit untuk dijaga. Berarti beda kebijaksanaan orang zaman sebelumnya, biku-biku sebelumnya dengan biku-biku saat ini. Zaman Lungta bisa diterapkan itu. Kenapa bisa Lungta pakai cara seperti itu? Itu kan ada ceritanya. Yang mana ketika beliau pergi jalankan dutangga, biasanya meditasi di dalam hutan bersama rombongan beberapa biku. Nah, di sana masih pakai cara bagi makanan seperti ini, didorong ke samping-samping, dioper. Nah, pada saat itu beliau masih muda, beliau juga lebih senior, duduk di depan, dapat ikan, cukup besar ikannya satu. Jarang-jarang di hutan itu dapat ikan. Begitu beliau lihat, beliau ambil sedikit sendok, lalu dorong ke biku berikutnya, juga ambil sedikit sendok, dorong lagi ke biku berikutnya, langsung ambil semua. Sisanya yang belakang tidak dapat sama sekali. Nah, begitu beliau lihat, oh, kok bisa seperti ini? Jadi biku tidak lihat kawan. Lalu beliau di sanalah mulai bertekad kelak kalau menjadi guru, punya wihara sendiri, beliau tidak akan pakai cara bagikan makanan yang seperti ini. Nah, makanya kalau misalnya lihat di Bantat cara bagikan makanan, ambil satu-satu bagikan ke semuanya. Nah, itulah karena dari sana letaknya. Lungta punya alasan. Akhirnya begitu dipakai sekian lama juga di sana tetap bisa berjalan. Yang mana Lungpo juga kadang cerita, kalau biku bule juga biku Thailandnya harus tahu, mana biku dari Bangkok juga harus tahu patahnya seperti apa, nanti makanan yang dimasukkan jenisnya seperti apa juga harus tahu. Karena biasanya biku-biku dari Bangkok tidak bisa makan somtam, makan yang pedas-pedas itu. Sama juga biku bule, nah juga harus tahu. Maka itu bisa berjalan terus. Tapi semakin sekarang ya kebijaksanaan orang semakin kurang. Lihat patah juga sudah tidak bisa bedakan mana yang patah siapa, patah kawan juga tidak tahu. Asal masukkan semua. Akhirnya apa? Penuh semua. Gitu penuh juga. Jadi ketika selesai makan juga banyak sisanya. Nah, banyak sisanya juga diambil, diberikan kepada umat. Nah, disitulah letaknya mulai Lungpo ngelihat ada umat tiba-tiba bawa bungkusan besar dari wihara. Kaget juga beliau, loh, kok makanan bisa dibawa sebanyak ini? Nah, disitulah beliau mulai rubah sistem, tinggalkan tradisi yang lama, pakai cara baru untuk menyesuaikan karena orang-orangnya sudah beda, kurang lagi bijaksana. Nah, itulah kadang ya tidak anicang. Walaupun
ketika saya menanyakan itu cukup menyesalinya juga, karena hanya tinggal satu-satunya di wihara di Thailand yang masih memakai cara bagikan makanan seperti di Wat Pabantat zaman Lungta, yang mana beliau sudah berusaha untuk mendedikasikan itu semua untuk jaga Patipada. Tapi akhirnya ya hanya berakhir sampai di sana. Kita tidak tahu nanti akan seperti apa lagi. Mungkin ada perubahan lagi, ya namanya anicca, ya seperti itulah, berubah. Tapi bagaimanapun itu juga ada baiknya. Kadang kita lihat juga sisi mana yang arahnya untuk lebih bermanfaat, lebih baik, lebih praktis, juga pakai seperti itu. Seperti bangunan-bangunan zaman sekarang juga, semisalkan kayu-kayu kurang begitu tahan, ada rayap dan lain sebagainya. Nah, sekarang zaman sekarang sudah ada besi, ada baja ringan dan lain sebagainya, juga menyesuaikan agar bisa lebih tahan, lebih baik, perawatannya juga lebih mudah. Nah, inilah jadi kita hidup di dunia kadang harus juga mengikuti perkembangan, tetapi juga tetap ingat dari mana tradisi-tradisi yang perlu untuk dijaga itu dilestarikan, bukan untuk percaya secara membabi buta, tapi lebih kepada menghargai budaya yang baik yang sudah ada, agar orang-orang di generasi mendatang itu masih bisa lihat. Sama seperti Pindapata juga itu dari zaman Sang Buddha. Bagaimanapun agar Buddha Sasana kita tidak kehilangan jati dirinya, tetap ada. Kalau misalnya lama-kelamaan ya sudahlah, tidak perlu Pindapata. Di wihara juga makanan banyak, jalan juga nanti menyusahkan orang saja. Nah, kadang juga ada berpikir demikian. Tetapi di sini sekali lagi perlu diperhatikan juga, kalau misalnya biku-biku tertentu yang memang mendedikasikan untuk menjaga Patipada, beliau tidak berpikir untuk ke arah sana, tidak berpikir akan merepotkan diri sendiri, tidak berpikir juga akan ada yang dana atau tidak. Beliau pokoknya ada yang dana atau tidak, beliau tetap berjalan, karena itu tugas beliau, tugas untuk mencari penghidupan. Dapat sedikit, dapat banyak, juga puas dengan apa yang didapat tersebut. Tidak dapat pun, ya mungkin hari ini tidak ada, besok juga masih bisa dapat. Nah, seperti itulah jadi pemikiran para biku-biku yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga Patipada ini agar tetap dapat dilihat dan bertahan selama mungkin. Setidaknya 50 tahun ke depan masih bisa lihatlah ada biku bawa-bawa patah jalan untuk meminta dana makanan, sama seperti zaman Sang Buddha. Nah, selanjutnya siap-siap anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowina satumate bawatuan tarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cang wuda pacayino taro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ratanataya nubawena ratanataya tejasa dukha roga baya wera soka santu cupadawa aneka antaraya piwinasantu asesato jaya siddhi danang labang soti bagayang sukang balang siri ayu cawano ca bogang wudi caya sawa
สัตวาสาจะอายุจาจิวาสิทธิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต